Ya, baik. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, adapun materi yang Pak sampaikan, insya-Allah materinya berkaitan tentang peran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup juga memiliki tujuan. Begitu juga Nabi Allah, Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini tentu punya tujuan. Tak mungkin tak punya tujuan. Dan tujuan itu intinya adalah memberikan banyaknya perbaikan ataupun kebaikan bagi seluruh umat manusia. Melihat adanya peristiwa-peristiwa besar. Pernah dengar tak kisah tentang Abraha? Apa tujuannya? Untuk menghancurkan Ka'bah. Dapat atau tidak? Hancur atau tidak? Tidak. Di mana Allah memutuskan burung yang disebut dengan burung tak bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena Abdul Muttalib ketika itu didatangi. Ini bagaimana nih Abdul Muttalib? Engkau sebagai pembesar di sini. Tentang masalah Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Dan mereka tahu bahwasanya tak mampu untuk mengalahkan yang namanya Abraha dengan bala tentaranya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, Ka'bah ini rumah Allah. Allah sebagai pemilik daripada Ka'bah ini. Dia yang punya rumah, pasti dialah yang menjaganya. Dan terbukti ketika mereka nak hancurkan Ka'bah, Allah halangi dengan mengutuskan burung yang disebut dengan burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Begitu Allah gambarkan di dalam surah Al-Fil. Ketika mereka nak hancurkan Ka'bah, Allah utus ada namanya burung ababil yang membawa batu tanah liat dari api neraka. Maka musnahlah, hancurlah dan bunuh lantaklah Abraha. Bangsa Arab ketika itu dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah. Bangsa yang dipenuhi dengan kebodohan. Makanya pernah ada kisah Umar bin Khattab ini sebelum Islam dia berkisah ketika masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, pernah Umar itu dia tertawa sekaligus pernah dia menangis. Tertawa sambil menangis. Maka didatangi, wahai Umar, apa yang mengakibatkan kamu ini bersedih? Dan apa yang mengakibatkan kamu ini tiba-tiba tertawa? Umar pun bercerita. Ini menceritakan tentang macam mana dia belum mengenal Islam dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi kebodohan. Ya, dia bercerita begini. Dulu, kata Umar, yang membuat sekarang ini aku menangis, aku tu dulu ada anak perempuan. Oleh istriku, dia tahu ternyata anak ini perempuan, maka didandankan oleh istrinya tadi layaknya bagaimana laki-laki. Karena orang pada masa itu, kalau dia tahu bahwasanya anaknya ini adalah perempuan, maaf cakap, dibunuh hidup. Sekarang ini Islam memuliakan kaum wanita. Ya, di masa itu ditanam hidup. Dan Umar sendiri bercerita bagaimana dia punya anak perempuan, karena istrinya tahu kalau seandainya perempuan pasti dikubur hidup. Maka didandan bagaimana laki-laki. Dan ketika itu diajar oleh Umar layaknya bagaimana dia seorang laki-laki. Tapi suatu saat ternyata Umar tahu bahwa anaknya ini bukan seorang laki-laki, melainkan seorang perempuan. Zaman sekarang ini ada yang penampilannya macam mana laki-laki tapi perempuan. Ada yang perempuan tapi laki-laki. Harus
harus kita tengok dulu betul-betul. Nampak jauh ni bukan main lawa macam cewek perempuan, sekali tengok rupanya jantan. Ya. Atau sebaliknya, nampak dia macam jantan, macho, bukan main tegas lagi. Sekali tengok rupanya melenyong kiri, melenyong kanan. Ya, ternyata dia adalah betul. Jadi hati-hati, tengok betul-betul jelas-jelas. Ya, jangan sampai salah. Ini tidak kejadian Umar bin Khattab karena mereka tidak mau yang namanya anak perempuan. Ternyata Allah anugerahkan perempuan. Umar ini menangis ketika apa? Ketika dia gali kuburan tadi, dia gali tanah tadi, anaknya yang perempuan ini, dia tak tahu ni bapak ni nak buat apa. Karena dia tengok bapaknya ini, wajahnya ini penuh dengan pasir. Ya, ketika gali itu kan pasir penuh. Dibersihkan, disapu wajahnya Umar. Tapi dia tidak tahu bahawa itulah kesempatan terakhir Umar mengubur anaknya hidup. Na'udzubillah. Kejam tidak? Bodoh tidak? Bahawa hidup manusia ini yang Allah berikan, anugerahkan. Tapi oleh Umar pada masa jahiliyah dikubur hidup. Makanya Umar menangis bersedih. Kemudian dia ingat lagi yang membuat dia menjadi tertawa. Apa kata Umar? Dulu, ya, patung-patung itu bukan hanya dipahat dengan bebatuan, tidak. Ada di antara patung-patung itu dibuat dalam bentuk makanan, dan Umar salah satunya dia buatlah dalam bentuk makanan. Ada dalam bentuk, ya, makanan dalam bentuk roti, ada dalam bentuk barisan. Suatu saat terjadi paceklik, tak ada makanan yang boleh dimakan. Ternyata ada patung yang dibuat dari sebuah makanan tadi, itu dimakan oleh Umar. Patung berhala yang dibuat dari makanan itu dimakan oleh Umar. Mulai kepala dulu hilang, habis itu tangan hilang, habis itu badan hilang, kaki hilang, semuanya Tuhan dimakan oleh Umar. Bodoh tidak? Tuhan yang mereka buat, Tuhan itu pula mereka makan. Ya, luar biasa sekali masa itu Umar berfikir, Tuhan saja aku makan. Kalau Tuhan kita dah makan, mana Tuhan lagi? Dah tak ada lagi Tuhan. Dah dimakan oleh Umar. Ini segelumit gambaran kecil saja betapa bodohnya kaum, ya, jahiliyah pada masa itu. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW meluruskan, memberikan penerang dari kegelapan pada masa itu menuju kepada cahaya Islam. Makanya ada beberapa poin penting diutusnya para nabi dan para rasul Allah. Yang pertama, anak-anak sekalian, tidaklah nabi dan rasul Allah diutuskan. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan dakwah Nabi yang pertama adalah tauhid. Kenapa? Karena pada masa itu mereka mengaku menyembah Allah, satu sisi mereka sembah yang namanya berhala. Patung-patung itu disembah oleh mereka. Bayangkan anak-anak sekalian, tapi sekarang orang naik haji, pergi haji, dia tengok sekarang ada tak 360 patung mengelilingi Kaabah? Tidak ada lagi. Berkat dakwah siapa? Nabi Muhammad. Ini mengajarkan bahwasanya Tuhan yang semestinya kita sembah adalah Allah, bukan patung pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diutuskan di muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, kata Allah. Sungguh kami memutuskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, setiap umat itu ada seorang rasul, an i'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Ni tujuan kedua, ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam firman yang lainnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin. Perhatikan, jin, kemudian manusia. Ini perintah kedua
diperintahkannya atau diutuskannya para nabi dan para rasul Allah. Kemudian yang ketiga, diutusnya para nabi dan para rasul Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau Muhammad diutus di muka bumi ini kecuali rahmat bagi sekalian alam. Rahmah ini menurut di dalam kamus Lisanul Arab adalah sikap lemah lembut yang disertai dengan rasa hibah. Ingat, Muhammad itu adalah rahmah dari Allah. Fabima rahmatin min Allah, dikarenakan rahmat dari Allah, dikalau engkau Muhammad berlemah lembut. Kalaulah Muhammad itu bersikap kasar, ya, Fazul gholizul qalbi lam faddu min haulik, tentu orang akan jauh dari sekeliling Nabi Muhammad. Ini Pak contoh kan, ya, kat sini, kat sekolah ini, kalau ada guru-guru yang marah-marah, kita suka tak? Tak suka kan? Kalau bersikap kasar, suka tak? Tidak. Kalau yang hari-hari meropek kalian, taklah? Tidak. Ini fitrah manusia, senang kepada yang sifatnya lemah lembut. Cuma, ini dia. Cuma dia ada. Nah, gila, duduk, hafal. Makanya ini poin ketiga, membawa rahmat bagi sekalian alam. Yang terakhir, yang terakhir, ya, baca banyak-banyak. Yang terakhir, Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu. Ini yang sudah kita tanding semalam. Tanding kali grafi. Ada tulisan bawahnya itu hadis Nabi. Yang pertama ayat, yang kedua hadis. Ayat pertama tadi dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada teladan, uswah hasanah. Yang keduanya yang kita tanding itu ada hadis Nabi. Makanya Pak sengaja dalam pertandingan kaligrafi itu dengan satu ayat dari surah Al-Ahzab, yang keduanya adalah dari hadis Nabi SAW. Apa bunyinya? Innama bu'istu Utamima makarimal akhlak. Sungguh kata Nabi, aku diutus. Perhatikan, Nabi Muhammad mengaku sendiri, aku tidak diutus kecuali adalah memperbaiki akhlak manusia.